dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Mudah-mudahan kita semua masuk surga, amin. Mudah-mudahan kita semua masuk sumur, amin. Sumur, onyon, sumur. Datang amin, bah, dengerin dulu ya. Alhamdulillah, biiznillah, dengan izin Allah, saya bukan tausiah, ngobrol aja ini Ustaz Amin ya. Jadi semua makhluk Allah yang Allah bentuk, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedikit aja. Ini kalau ceramah harus ngabojek lama. Ini isinya aja karena dikasih waktu 7 menit lebih 4 jam. Nggak teracara udah gitu aja. Tenang aja, tenang. Insya Allah sampai jam 4. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan selain Allah itu namanya makhluk. Semuanya binasa, hancur, panah. Terkecuali buka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Terkecuali yang langgeng itu wajah Allah. Nah, di sini ada daukinya, ada ma'aninya, wajah Allah. Nah, ini jadi penafsiran Al-Qur'an tidak sembarangan. Harus ditakwil ma'aninya, daukinya, makna yang terdalam apa. Jangan sampai membayangkan wajah Allah seperti kita. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang langgeng, yang terjemah bebasnya Pak Ustadz ya. Yang langgeng itu wajah Allah dzul jalali wal ikram. Kemuliaan Allah, keagungan Allah dan kemuliaan Allah. Terjemah yang kita itu bebas. Semua nih penciptaan makhluk tuh, pertama Allah ciptakan nur. Kedua Allah ciptakan nur Muhammad. Yang ketiga Allah ciptakan nurnya ruh Adam. Allah ciptakan wadi, madi, mani, janin. Ya. Wadi, mani, manin, janin, lain manin, haji manin, sama pada ya. Sesudah mani, lain manin, mani, kemudian masuklah ke alam rahim, di situ disebutnya janin. Setelah janin, jadilah terbentuk manusia, lahirlah al-insan. Setelah kalau sudah al-insan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, itu insan. Kalau sudah insan, itu sudah sempurna. Sebab di dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau bahasa orang Sunda insan. Kalau bahasa tajwidnya insan, diikhfakan. Lanjut ini. Nah, wajah Allah tuh mana? Nah, sering dinazumkan oleh anak-anak. Allahu zud kidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Yaitu diantaranya 20 sifat kalau menurut Imam Asy'ariyah. Kalau menurut Imam Asy'ariyah 13 sifat, maaf kembali. Kalau menurut Imam Al-Maturidi itu 20 sifat. Kalau Imam Asy'ariyah mengatakan 13 sifat karena seperti qadiron muridan. Itu kalau sudah qadiron nggak perlu muridan karena Allah sudah kuasa. Nah, jadi disatu-satukan. Tapi kalau menurut Imam Al-Maturidi itu dipisahkan, tidak apa-apa. Al-ikhtilafu rahmatun. Perbedaan itu adalah rahmat. Dan dua-duanya sahih dan dua-duanya kuat karena ulama salafus solihin. Disebutnya teh ulama ilmu taqadimin, ulama yang terdahulu sudah yakin kebenarannya. Oke. Sekarang gini, semua manusia makhluk binasa dan kita ini sebetulnya bangke, tidak ada. Makanya kalau kita ngaku hidup sebenarnya nggak hidup. Makanya tadi kata Ustadz, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebetulnya la ilaha illallah, la fa'ila illallah, la hayyun illallah, la mauzudun illallah. Nah, la qiyamun illallah. Makanya la afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus setelah la ilaha illallah, hayyun mauzud illallah, hayyun baq illallah. Ya.
Semua binasa, kita mah cuma ngaku-ngaku. Karena la fa'ila illallah, tidak ada perbuatan terkecuali perbuatan Allah. Kenapa? Kita hidup dihidupkan, kita mati dimatikan. Seperti gini, kita bisa bicara, dibicarakan karena kita hidup. Suara dibikin Allah, benar gak? Terus sekarang kita bernapas, udara ciptaan Allah, paru-paru dibikin Allah, benar nggak? Mana punya kitanya? Mata diciptakan, rasa mata bisa melihat ciptaan, yang dilihat itu ciptaan Allah. Sebenarnya ini bahasa kita, cuman dibahasakan saya aja. Ini itu bahasanya di bahasa syahadat, dibacanya baca musyahadat. Kalau sudah baca musyahadat, isinya itu. Kita nginjak bumi, bumi bikin Allah. Gerak ini gerak kehendak Allah. Benar nggak? Suara disuarakan, ini adalah suara kehendak Allah. Telinga milik Allah, dibikin Allah. Pendengaran bisa mendengar kehendak Allah. Apa yang didengar itu adalah ciptaan dar. Misalkan suara halilintar. Suara petir, bahasa Inggrisnya it is geledek. Geledek menyembar. Nah, kita bisa mampu mendengar geledek, itu kehendak Allah. Kalau sudah Allah mengambil ruhnya manusia tersebut, walaupun geledek menggelegar, api membakarnya, tidak berdaya dan tidak bisa lari. Betul nggak? Jadi kita mah wujudnya cuman ngaku-ngaku saja. Wujudnya artinya ada. Nah seperti gini. Jadi kadang-kadang kita mah menangis, diratapi, ditangisin. Semua juga bakal mati. Kalau kita udah nggak ada semua. Kita itu bangke, cuman dikasih kesempatan hidup. Makanya yang hidup teh bukan makhluk. Yang hidup itu cuman Allah. Yang ada bukan makhluk, bukan bumi, bukan jin, bukan malaikat. Yang ada itu yang wujud itu Allah. Terus bagaimana? Ini belajar tauhid nih. Ini ngaji namanya. Allah wajib dikasih sifat wujud. Allah wajib kasih sifatan ku sifat wujud. Allah wujud artinya ada. Bumi ada, air ada, manusia ada, jin ada, malaikat, surga, neraka, angin, Allah ada juga. Terus bagaimana ini membedakan ada? Nah, di sini perlu ngaji. Di sini perlu ngaji tauhid nih. Nih belajar tauhid dasar nih. Wujud, nih baru wujud nih. Wujud ini, ingat ada wujud zamani. Ini ngaji nih. Ini tauhid dasar nih. Tapi jarang dikaji. Ini tauhid tijan, cuman adanya di Sarah Tijan. Satu ada wujud zamani, yang kedua ada wujud idopi, yang ketiga ada wujud hakiki. Nah, tahu yang ini bisa membedakan wujudnya. Kalau wujud zamani, kita nih yang bicara nih. Adanya terkena zaman. Rahmat Mubarak sekarang bicara. Ini zamannya. Kalau sudah habis dengan zamannya, terkikis habis. Kuluman alaiha fan. Semuanya sudah masa zamannya nggak ada. Ini almarhum nih Muhammad Rifki. Waktu tahun kemarin ada nggak? Ada. Sesuai dengan zamannya Muhammad Rifki, sudah tertulis di Lauhil Mahfud oleh Allah dengan kodok-kodarnya Allah, meninggallah, tidak ada. Itu terkikis habis dengan zamannya. Jadi adanya Muhammad Rifki akan habis dengan masa waktunya. Betul nggak? Beda dengan wujud Allah. Kalau wujud makhluk terkena zaman, disebutnya wujud zamani. Oke, paham? Mana wujud zamani? Bumi, malaikat, jin, termasuk surga dan neraka, terserah Allah. Kalau memang Allah mau menghancurkan semua, ya terserah. Memang al-haq Allah. Disebutnya kalau dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm, kalau nggak salah, wa anna rabbikal muntaha, dan aku
semuanya yang